Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Allah masih berikan saya kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat tutorial lagi masih tentang analisis data secara deskriptif. Nah, untuk analisis data kali ini juga masih menggunakan Microsoft Excel ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan mencoba membuat analisis data dengan menggunakan line chart. Langsung saja akan saya contohkan. Nah, di sini saya sudah mempunyai data kasus, taruhlah ini mungkin kasus DBD gitu ya. Jadi di sini saya memiliki rekapan data kasus DBD dalam 3 tahun terakhir. Nah, jadi di sini sebenarnya datanya ngarang bebas ya teman-teman. Jadi ini hanya untuk latihan saja. Nah, jadi di sini saya mengelompokkan data kasus per bulannya dalam 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Nah, dari data ini sebenarnya bisa disajikan dengan beberapa hasil analisis gitu ya. Namun tetap menunjukkan tren atau ini bisa menggambarkan analisis kasus penyakit berdasarkan waktu gitu. Jadi teman-teman bisa menyajikannya dan menyajikan misalnya membuat grafik line chart dalam 1 tahun misalnya mau menganalisis tahun 2019 saja atau teman-teman juga mau membandingkan 2 tahun atau bahkan 3 tahun, nah itu bisa disajikan secara langsung. Nah, kalau yang paling mudah, ini anggap saja teman-teman sudah selesai input ya datanya, sudah memasukkan gitu data kasus per bulannya dalam 3 tahun. Nah, di sini saya coba mau menampilkan tren penyakitnya dalam 1 tahun dulu. Nah, misalnya di sini saya menyajikan tahun 2019, tren kasus DBD tahun 2019. Ini masih di menu insert, kemudian pilih line chart. Langsung seperti ini. Nah, jadi ini nampak ya grafiknya. Dari sini kita bisa lihat bagaimana tren kasus DBD-nya. Ini tinggal kita tambahkan aja add data label. Nah, sudah kelihatan ya bahwa puncak kasus tertinggi itu berada di bulan apa? Iya, bulan Juni. Oke. Nah, ini kan belum informatif ya dari segi penyajian datanya. Ini teman-teman bisa ubah aja menjadi distribusi kasus DBD tahun 2019. Mungkin lebih enak kalau misalnya kita tambahkan distribusi tren kasus DBD tahun 2019. Nah, ini sangat simpel ya kalau penyajiannya seperti ini. Namun kalau misalnya teman-teman mau langsung membandingkan gitu ya 3 tahun terakhir juga bisa. Nah, caranya teman-teman blok ini dari bulan kemudian sampai ke tahun. Ini bisa di blok aja. Kemudian teman-teman pilih insert kemudian line. Nah, ini agak ini tampilannya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini perbandingan 3 tahun ya untuk kasus per bulannya. Ini bisa dipilih untuk jenis grafiknya supaya lebih informatif gitu ya. Pilih yang ada tampilan judulnya. Ini tinggal dirubah aja tren DBD eh, berdasarkan bulan pada tahun 2019 sampai 2021. Nah, ini teman-teman ketik aja gitu ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan misalnya. Nah, ini bisa diganti. Ini keterangannya bisa diganti jumlah kasus. Biar lebih rapi mungkin kita coba ke sini ya. Kita tarik aja ke sebelah sini. Nah, ini judulnya bisa diganti lagi. Tren kasus DBD per bulan gitu ya. Pada tahun 2019 sampai 2020. Nih, seperti ini. Nah,
Kemudian ini bisa teman-teman tambahkan gitu ya angkanya, add data label, atau mau seperti ini juga tidak apa-apa gitu ya. Mungkin kesulitan kalau misalnya teman-teman nggak menambah angkanya, nanti bingung ini jumlah kasusnya berapa gitu. Nah, tapi kalaupun seperti ini juga ini ya akan menumpuk-numpuk gitu. Nah, ini contoh kedua. Nah, sajian yang ketiga di sini saya akan mencoba membandingkan kasus per tahunnya. Jadi di sini kita hitung dulu total kasus per tahun. Berarti kita harus tahu dulu total kasusnya. Di sini kita tambahkan keterangan total. Kemudian ini kita masukkan rumus sum gitu ya. Untuk mengetahui berapa sih total kasus per tahunnya. Gitu, 380. Nah, ini kita drag saja ke samping, akan tampak seginilah total kasusnya. Nah, kita akan mencoba menggambarkan perbandingan kasus berdasarkan tahun saja. Jadi, mungkin supaya bisa terlihat lebih mudah misalnya untuk mengetahui sebenarnya angka kasus tertinggi itu tren kasus tertinggi di tahun berapa gitu. Namun dari sini aja sebenarnya sudah bisa diketahui sih ya, di mana kasus tertingginya. Namun untuk penyajian data supaya lebih informatif, kita bisa menyajikannya dengan menggunakan line chart. Kita akan sajikan ulang ya. Yang pertama teman-teman ketik dulu tahunnya, tahun, kemudian jumlah kasus. Kemudian ini tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021. Jumlah kasusnya kita pindahkan ke sini 380, kemudian 454, dan 370. Tinggal disajikan saja, langsung diblok ya dari sini, kemudian insert lagi, dan pilih line chart, kemudian akan tampil seperti ini kasusnya. Karena ini memang kasus per tahun ya. Jadi akan terlihat ini add data label saja, tidak usah ditambahkan trend line-nya. Cukup add data label. Nah, seginilah kasusnya, tinggal diedit-edit aja seperti tadi, ditambahkan keterangannya, ini judul tren DBD, perbandingan, misalnya boleh juga perbandingan kasus DBD tahun 2019 sampai 2021. Nah, saya kira seperti itu teman-teman, selamat mencoba. Jadi dari data yang seperti ini bisa disajikan beberapa data. Jadi ini tergantung teman-teman sesuai kebutuhannya. Kira-kira teman-teman butuh menyajikan data perbandingan total kasus per tahunnya saja, atau mungkin mau menyajikan 1 tahun terakhir saja, itu juga boleh. Nah, mungkin akan bertanya-tanya, misalnya teman-teman mau menyajikan data yang tahun 2021, maka kita coba saja ya. Kalau misalnya ini kita blok, kemudian yang ini juga kita blok dengan menekan kontrol, apakah bisa gitu ya? Langsung praktek, misalnya, oh ternyata bisa. Nah, teman-teman. Jadi bisa juga teman-teman tinggal blok saja tahun mana yang mau disajikan datanya, ya langsung saja ditampilkan. Jadi dari data seperti ini bisa jadi lebih informatif dengan ditampilkan menggunakan diagram. Seperti itu. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.